Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu kepada teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini atau berseluruhan di YouTube teman-teman semuanya, kalau seandainya channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway lagi sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Oke, jadi yang baru melihat channel ini silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan. Ini ada informasi dari detik.com. Oke, dia mengatakan, oke, kita lihat bersama-sama. KPPU segera sidangkan perkara pinjol 1,650 triliun. Oke, dia mengatakan seperti itu. Ini ada dari Detik langsung. Saya akan bacakan, kita lihat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel suku bunga di industri pinjaman online atau pinjol dalam sidang majelis pemeriksaan pendahuluan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Langkah ini menandai eskalasi serius atas temuan indikasi pengaturan bunga secara kolektif di kalangan pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi. Penyelidikan KPPU mengungkap adanya dugaan pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelarangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kami menemukan adanya pengaturan bersama mengenai tingkat bunga di kalangan pelaku usaha yang bergabung dalam asosiasi selama tahun 2020 hingga 2023. Oke, berarti 3 tahun. Ini dapat membatasi ruang kompetisi dan merugikan konsumen, kata Ketua KPPU Muhammad Pansurullah Asa dalam keterangan tertulis. Oke, nah dia mengatakan sudah ada pengawasan dari KPPU langsung, teman-teman. Bayangkan, oke, nah maksud kita sebagai masyarakat awam, semoga saja, oke, yang berkaitan pengawas ataupun DPR RI ataupun apapun itu, oke, pengawas apapun, coba dilihat, oke, kenapa kok OJK sekarang diam-diam saja tidak ada tindak tegas, malahan menepis isu seperti ini. Oke, mereka selalu menepis kalau seandainya ada isu-isu yang jelek masalah pinjaman online. Nah, kita harapkan kalau seandainya ada indikasi seperti ini, semoga saja, oke, mereka benar-benar bekerja, jangan hanya membuat isu-isu saja di berita seperti ini, takutnya hanya omong-omong belaka, tidak digerakkan. Nah, harapan kita kalau memang sebenarnya ada hal-hal yang indikasinya melanggar usaha ataupun sudah berkong kali kong seperti itu, melanggar hukum, coba ditindak tegas. Pinjol-pinjol apa saja coba dipublikasikan, oke, benar nggak atau salah ataupun hoak, kita tidak tahu sebenarnya. Oke, apa mereka benar-benar bekerja ataupun tidak, ataupun hanya memberitakan saja. Karena berita-berita masalah pinjol ini, berita-berita tidak pernah habisnya, dari orang yang rusak hidup, dari orang yang keluar dari perusahaan, dari orang bahkan sampai mengakhiri hidupnya, oke, gara-gara pinjaman online. Berarti pinjol ini harus diseriuskan sama pihak pemerintah. Jangan sampai banyak korban-korban berjatuhan. Bayangkan, per April 2025 ini saja, teman-teman, hutang pinjol orang Indonesia, masyarakat Indonesia ini sudah tembus di angka 80 triliun, oke? 80 triliun. Bayangkan, bulan belakang itu, oke, 2 bulan lewat itu, pinjaman online hanya 68 triliun. Sudah menaik berapa persen? Bayangkan, makin banyak masyarakat Indonesia ini yang ekonominya terus menurun, larinya ke pinjol. Makanya pinjol meningkat terus setiap bulan, setiap tahun. Tidak akan berhenti orang meminjam pinjaman online. Kenapa? Karena yang namanya uang atau kebutuhan masyarakat itu, teman-teman, semakin hari semakin meningkat. Tetapi solusinya bukan diberi solusi sama pemerintah, itu solusi yang lebih masuk akal, tetapi solusinya diberikan para masyarakat itu pinjol-pinjol. Kalau ingin uang, silakan pinjol. Banyak aplikasi pinjol sekarang, baik pun legal, ilegal, semuanya bertebaran di Indonesia, oke. Jadi di sini tidak ada niat dari pemerintah ataupun OJK khususnya, oke, menanggulangi. Harusnya apa yang diberi pada pihak masyarakat, jangan sampai kecanduan pinjol. Karena pinjol ini bisa merusak hidup, pinjol ini bisa banyak mudaratnya. Tetapi pemerintah tidak sampai sejauh itu memikirnya. Kita tidak tahu, oke. Kalau kita berasumsi negatif, bisa saja pemerintah ini sudah kayak ada kongkolikong sama pinjolnya atau bagaimana. Kok sampai saat ini tidak ada pinjol yang didepak ataupun dihapus? Pinjol-pinjol nakal sudah bertebaran di mana-mana, tetapi masih aman sampai sekarang. Jadi kita tidak tahu, teman-teman. Kita berharap saja pemerintah cepat sadar, cepat bisa melihat, membuka mata lebar-lebar ataupun mendengar telinga dengan lebar-lebar, supaya masyarakat tidak banyak lagi dikorbankan, supaya masyarakat bisa lebih baik hidupnya, tidak membebani ataupun bergantung sama yang namanya pinjaman online. Bukan sedikit, teman-teman, orang yang terlalu banyak bergantung sama pinjaman online dan hidup rusaknya.
dan hidupnya sudah rusak. Banyak sekali aset-asetnya sudah terjual, apapun di rumah sudah dijual gara-gara tidak bisa mampu membayar pinjaman online dan gali lubang tutup lubang. Untuk menutupi itu mereka jual apapun yang ada daripada dipermalukan, daripada didatangkan sama si pinjol ke rumah. Banyak sekali hal-hal yang negatif seperti itu, oke? Jadi saya sarankan kepada teman-teman, solusinya apa kalau memang kita tidak mampu membayar pinjaman online. Jadi kalau memang teman-teman belum mampu membayar pinjaman online, silakan ada galbay. Masalah resikonya bang, apa sih bang? Tidak ada resiko galbay pinjaman online, karena ini ranahnya perdata, oke? Mau ratusan triliun pun, ratusan miliar utang Anda dipinjol, itu namanya hutang piutang, tidak ada pernah masuk ranah pidana, oke? Jadi santai saja kalau hanya gertakan-gertakan, abaikan dari gertakan dari si pinjol itu, oke? Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya soalnya. Terima kasih.